Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan pasti juga nikmat kesehatan. Salam serta salawat selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, warga, sahabat, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat oleh beliau nanti di akhirat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Pimpinan dari MAB, Ibu Direktur, Pak Ustadz, ya, dan tentunya para agen dari MAB. Perkenalkan, nama saya Dr. Cahyo, biasa dipanggil Dok Cai. Saya di sini dikasih berapa lama waktu? Ini kan agen, ya tentunya saya berharap Bapak Ibu juga menjadi duta kesehatan. Karena bagaimanapun bahwa kesehatan manusia ditentukan oleh 3 faktor secara holistik: kesehatan mental, kesehatan spiritual, dan kesehatan fisik. Tugas saya memberikan pengetahuan kesehatan secara holistik dan memberikan pengobatan secara fisik. Tugas Bapak Ibu memberikan kesehatan secara spiritual. Jadi artinya program umroh dan haji itu juga masuk dalam program kesehatan secara holistik. Karena orang sehat itu harus sehat mentalnya, harus sehat spiritualnya, dan harus sehat fisiknya. Dan berangkat ke tanah suci adalah sebuah impian bagi yang merasa muslim, bagi seorang muslim yang tentunya itu memiliki keimanan yang baik, itu semua ingin ada di sana. Ya, jadi ini adalah sebuah usaha yang mudah-mudahan berkah buat masyarakat Indonesia. Dan saya di sini Dok Cai siap membantu Bapak Ibu sekalian untuk di lapangan mempromosikan program umroh dan haji. Oke. Saya sebagai dokter spesialis naturopati sudah mengerjakan program pengobatan holistik selama 25 tahun. Ya. Apa itu pengobatan holistik? Mungkin masih terdengar asing buat Bapak Ibu sekalian. Karena selama ini yang kita dengar hanya 2 kubu, medis dan tradisional, betul? Ya, pengobatan medis, ya, di sana penanggung jawabnya adalah seorang dokter. Itu sudah ada di dunia kurang lebih dari tahun awal abad ke-19. Sebelumnya ada pengobatan tradisional. Semua ada plus dan minusnya. Ya, pengobatan medis lebih kepada pengobatan yang bersifat simptom dengan obat-obat berbasis kimia. Obat tradisional berbasis herbal. Kembali lagi, semua ada nilai positif, ada nilai negatif. Ya. Setelah lulus menjadi seorang dokter, awalnya saya ingin melanjutkan pendidikan spesialis bedah, tapi ternyata niat berubah karena ada satu kalimat yang membuat saya nggak bisa tidur. Ada satu teori, ada satu statement dalam dunia kedokteran medis yang membuat saya berpikir keras. Apa iya penyakit degeneratif adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Kalau Bapak divonis sakit hipertensi, penyakit diabetes, apalagi sakit jantung, stroke, pasti seorang dokter di luar sana mengatakan penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan dan harus minum obat seumur hidup. Dalam hati saya terjadi pertentangan. Karena Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam salah satu hadis yang berbunyi, li kulli dain dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Saya cari tahu nih, antara pengobatan medis mengatakan tidak dapat disembuhkan, sementara Nabi kita mengatakan semua penyakit bisa disembuhkan. Maka berobatlah kamu, kata Nabi. Dan jika obatnya tepat sesuai penyakitnya, insya Allah akan sembuh. Benang merahnya di mana? Saya cari tahu. Akhirnya saya harus belajar lagi pengobatan di luar pengobatan medis. Pada saat itu
kurang lebih tahun 2004, saya belajar bersama-sama dengan beberapa dokter berangkat ke Malaysia, ya, salah satunya di Institut Al-Waida Malaysia dengan Dr. Jadul Akbar, ya itu adik kelas saya. Kita belajar, lalu saya juga mendalami pengobatan TCM, Traditional Chinese Medicine. Saya harus berangkat ke Cina untuk mendalami pengobatan itu. Saya juga banyak belajar pengobatan tradisional. Lalu saya melihat di sini ternyata ada benang merah. Saya gabungkan antara pengobatan medis dan pengobatan tradisional. Kita kawinkan, yang baik-baik kita ambil, yang buruk kita hilangkan, yang tidak sesuai dengan syariat Islam kita buang jauh-jauh. Inilah yang kita sebut sebagai konsep pengobatan holistic integrated medicine. Dan saya di Indonesia termasuk dokter yang sampai hari ini insya Allah istiqomah menjalankan pengobatan holistik sampai hari ini. Ya. Jadi pengobatan holistik bukan menggantikan pengobatan medis, bukan pula menggantikan pengobatan tradisional, tapi justru mengakurkan keduanya, mengkawinkan keduanya. Karena di lapangan kita tahu bahwa pengobatan medis dan tradisional, mohon maaf, seperti anjing sama kucing, saling bertolak belakang. Dokter yang mengatakan tidak boleh minum herbal, atau sebaliknya herbalis mengatakan tidak boleh minum obat kimia dan sebagainya. Ya, nah, pengobatan holistik itu berada di tengah-tengah. Dan ternyata dalam konsep pengobatan holistik inilah saya mantap mengatakan insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan. Nah, kita sedikit membahas mengenai penyakit diabetes, hipertensi, jantung, dan stroke. Jadi penyakit sejuta umat. Siapa di sini yang sakit hipertensi? Banyak pasti. Tapi pada nggak mau ngaku. Diabetes banyak. Dan ternyata sekarang penyakit-penyakit tersebut yang dulunya itu didominasi orang tua, sekarang anak-anak kita, cucu bapak ibu sudah banyak yang terkena penyakit tersebut. Pasien saya yang stroke, tahu usia paling muda berapa yang datang ke klinik? Yang stroke 5 tahun. Ada anak usia 5 tahun kena stroke. Sekarang balita banyak yang sakit diabetes, bahkan gagal ginjal. Ini banyak sekali. Kenapa bisa seperti itu? Yuk kita bahas sedikit. Kita bicara masalah fisik, ya. Walaupun sebetulnya fisik dipengaruhi oleh mental dan spiritual dan saling mempengaruhi. Ya. Bagian terkecil tubuh manusia namanya sel. Kita sedikit belajar lah, ya. Bagian terkecil namanya sel. Jadi kalau ingin membuat tubuh bapak sehat, kuat dan awet muda, nah ini holistik itu konsepnya begitu, sehat, kuat dan awet muda. Ya, jadi orang yang kelihatan awet muda, ya pasti sehat. Dan bapak ibu tahu syarat sehat itu apa? Punya banyak duit. Syarat sehat apa? Syarat sehat itu harus bahagia. Makanya perusahaan saya buat namanya Happy Grow. Itu merupakan bagian anak perusahaan dari perusahaan Kampung Sehat Holistik. Jadi saya punya klinik, punya perusahaan namanya Kampung Sehat Holistik. Klinik kita ada di Bogor Barat, itu di kawasan pengobatan holistik. Ya, di situ ada villa-villa. Jadi kalau berobat di sana itu bukan seperti orang berobat, tapi seperti orang mau rekreasi. Silahkan nanti main-main ke sana. Dan pasien saya alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke antriannya sudah sampai bulan kelima. Jadi antrinya itu 5 bulan. Tapi mudah-mudahan ini menjadi nilai tambah buat buat MAB. Nanti kalau Bapak Ibu berpromosi, salah satu promosinya akan mendapatkan layanan prioritas. Nah, mendapatkan layanan prioritas untuk berobat di Kampung Sehat Holistik. Karena kalau secara umum harus daftar online itu antrinya sudah paling cepat 5 bulan. Ya. Nah, kembali lagi tadi bahwa fisik kita bicara fisik ya. Fisik kita bagian terkecilnya adalah sel. Nah, artinya kalau ingin membuat tubuh kita sehat dan kuat plus awet muda, pastikan sel kita sehat kuat. Apa syarat supaya sel kita sehat dan kuat? Kasih nutrisi yang baik, kasih makan yang benar. Dan makanan sel, tolong perhatikan, makanan sel asam amino, asam lemak, oksigen dan air. Asam amino, protein. Jadi kalau Bapak makan daging, ikan, telur, ayam, tempe, tahu, itu adalah protein dirubah di dalam tubuh kita
menjadi asam amino baru kepake untuk makanan sel. Lalu makanan sel yang kedua, kolesterol dirubah menjadi asam lemak. Sepakat, kolesterol bukan penyakit. Ini sepakat dulu nih Pak, jangan sampai salah nih. Ya, dalam dunia kedokteran medis, kolesterol itu menjadi masalah, bukan itu. Nanti saya luruskan. Selama ini kita mengkambing hitamkan kambing. Ya, sudah jadi kambing, dikambing hitamkan ini gara-gara makan sate. Jadi saya jadi pusing, jadi pegal-pegal, kolesterol naik, asam urat naik, itu salah. Nanti saya jelaskan. Ya. Lalu makanan sel yang kedua adalah air. Air seperti apa yang menyehatkan? Ya tentunya kita tahu bahwa air yang terjaga kemurniannya 82 jenis mineral terbaik di dunia dan molekulnya heksagonal hanya air Zam-Zam. Makanya kalau Bapak Ibu ke tanah suci kenapa sehat, seger ya karena minumnya air Zam-Zam. Kan begitu. Yang terakhir adalah oksigen. Nah, pertanyaannya, siapa yang membawa ya dari sistem pencernaan sampai ke dalam sel makanan-makanan tersebut? Kalau oksigen dari paru sampai ke dalam sel. Kalau makanan dan minuman dari sistem pencernaan sampai ke dalam sel itu siapa yang membawa? Kalau tubuh kita diibaratkan satu kota, sel itu adalah rumahnya. Siapa yang bawa? Darah, betul. Darah adalah media transportasi. Ada jalan, ada mobil, darah sebagai mobil, ada jalannya. Jalannya darah namanya pembuluh darah. Artinya apa? Kualitas kesehatan secara holistik, kualitas sel ditentukan oleh kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Dan ternyata saya bisa pastikan hampir 90% penyakit degeneratif selalu bermasalah dengan kualitas darah dan pembuluh darah yang buruk. Penyakit apa yang tidak berhubungan dengan darah? Tidak ada Pak. Contoh diabetes, rusaknya darah menyebabkan resistensi insulin, gula darah naik. Hipertensi, adanya aterosklerosis, kakunya dinding pembuluh darah, tekanan darah naik. Apa yang menyebabkan kerusakan itu? Yang menyebabkan kerusakan adalah oksidasi. Oksidasi yang terus berlangsung lama menghasilkan satu molekul namanya radikal bebas. Radikal bebas kalau nempel di sel darah merah kita menggumpal. Dalam pemeriksaan darah namanya kekentalan darah naik. Radikal bebas nempel di dinding pembuluh darah kita rusak. Seperti jalan yang rusak. Mobil tidak bisa laju kencang karena jalannya rusak. Sel darah merah kita nyangkut di pembuluh darah yang rusak. Kolesterol lewat, yang harusnya dirubah menjadi asam amino untuk kebutuhan sel, kolesterol ini dirusak sama yang namanya radikal bebas. Sifat kimiawinya berubah. Kolesterol yang tadinya baik, yang harusnya dipakai untuk makanan sel, tapi dirusak sama radikal bebas. Namanya kolesterol peroksida. Nah, kolesterol inilah yang dimaksud dalam dunia kedokteran medis. Tapi obat yang Bapak Ibu minum hanya sekedar obat untuk nurunin kolesterol. Sampai di sini yang suka minum obat statin, simvastatin atau vastatin, saya yakin banyak. Itu obat hanya untuk nurunin kolesterol. Kata kuncinya bahwa kolesterol yang rusak, ya dirusak sama oksidasi. Berarti kata kuncinya yang harus diturunkan kolesterol atau oksidasinya? Oksidasinya. Oke, sampai di sini sudah mulai jelas. Ya, radikal bebas nempel di insulin, insulinnya rusak, tidak dapat bekerja untuk nurunin gula. Radikal bebas merusak pembuluh darah, kolesterol mengental, menjadi plak, dan terjadi penyumbatan. Penyumbatan di ginjal, lama-lama gagal ginjal. Penyumbatan di jantung, serangan jantung. Penyumbatan di otak, stroke. Bapak Ibu tahu, manusia tidak bisa menghindari oksidasi. Tolong perhatikan. Bahkan benda mati pun bisa teroksidasi. Tapi waktu dulu kita masih muda, kita nggak sakit, makan apa aja sehat, tidak merasakan sakit. Kenapa? Ya, oksidasi tidak bisa dihindari, mulai dari balita, mulai dari bayi sampai usia tua akan teroksidasi. Kan begitu. Kenapa kita tidak teroksidasi waktu masih muda? Karena pada saat muda, tubuh kita masih menghasilkan penawarnya yang namanya
namanya antioksidan, bukan antibodi. Antioksidan. Dalam dunia kedokteran barat, dunia kedokteran modern, dunia kedokteran holistik, sudah lagi tidak membicarakan masalah antibodi, sudah jarang membicarakan masalah vitamin, tapi yang dibicarakan sekarang lebih banyak mengenai antioksidan. Ada dua antioksidan yang diproduksi dalam sel tubuh kita, glutathione dan superoxidative dismutase. Pada usia 40 tahun, produksinya semakin menurun. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Zat yang maha sempurna, yang menciptakan tubuh kita sesempurna ini. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa penangkal oksidasi adalah antioksidan. Setelah usia 40 tahun, produksi semakin menurun. Ya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukan hanya menciptakan antioksidan dalam tubuh kita yang namanya glutathione dan superoxidative dismutase, tapi sudah menyiapkan prajurit-prajurit antioksidan ada di sekitar kita. Ada di mana? Ada di buah, di sayur dan tanaman herbal. Contoh, buah yang berwarna merah keunguan, ya, mengandung antioksidan resveratrol, dapat mencegah penyakit jantung koroner. Buah yang berwarna kuning, ya, mengandung bromelain, ada dalam buah nanas, dapat mencegah penyakit kanker. Buah yang mengandung zat antioksidan lycopene dapat mencegah penyakit prostat dan seterusnya. Ada daun yang banyak sekali antioksidannya, namanya daun kelor. Banyak sekali antioksidan yang bisa kita manfaatkan. Ya, karena obat yang paling baik ternyata antioksidan. Nah, kalau tadi kita bicara oksidasi, ya, di mana penyebabnya salah satunya adalah antioksidan sudah menurun, tapi ternyata juga karena gaya hidup kita yang salah, sehingga menyebabkan oksidasi semakin naik. Sudah produksi antioksidannya menurun, tapi gaya hidup kita tidak diperbaiki. Semakin tua, mohon maaf, makin gaya hidupnya salah. Ya, ini yang pada akhirnya menyebabkan oksidasi naik yang ujung-ujungnya terjadi kerusakan dan pada akhirnya kita sakit. Nah, oksidasi paling tinggi, nah, kalau perhatikan ini, oksidasi paling tinggi ternyata disebabkan karena faktor kesehatan mental, stres. Nah, jadi kalau orang stres itu langsung pusing, tekanan darah naik, ya, ada juga yang sampai mual, tembung, bahkan bisa sampai pingsan. Itu disebabkan karena naiknya oksidasi yang tiba-tiba, tidak terkontrol, sehingga terjadinya kerusakan di dalam darah dan pembuluh darah. Yang kedua, oksidasi naik karena apa? Karena makanan. Ini PR panjang buat bangsa kita. Indonesia dinobatkan menjadi negara dengan masalah stunting paling banyak. Indonesia dinobatkan menjadi negara dengan tinggi rata-rata paling pendek di dunia. Malu ya dengarnya. Yang ngomong siapa? WHO. Percaya? Ya percaya nggak percaya. Tapi kenyataannya iya. Coba kalau ke tanah suci kita paling pendek-pendek tuh. Bener kan? Sama orang Thailand kita sudah kalah. Lihat aja itu atlet-atletnya. Sama apalagi dengan Jepang, yang dulu katanya Jepang pendek-pendek, kita kalah. Bahkan sama negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura, kita kalah tingginya. Kenapa seperti itu? Karena ada satu doktrin, ada satu ilmu yang salah, yang bahkan ilmu ini kadang-kadang yang menyampaikan itu seorang dokter. Nah ini keliru. Jangan makan daging, nanti kolesterol naik. Bapak ibu tahu, keluarga saya, bapak ibu saya itu pendek. Terutama bapak saya itu tingginya 159, ibu saya juga tingginya hanya 160, jadi tingginya ibu saya sama bapak saya. Artinya secara genetik tidak ada yang tinggi di keluarga saya. Tapi kenapa saya tingginya 182 dan adik saya tingginya 183? Karena dari kecil saya dicekokin daging, Pak. Ya, hari ini saya sehat-sehat saja, tidak ada sakit asam urat, hipertensi saya tidak ada, kolesterol baik-baik saja, bukan daging.
Satu lagi ada informasi, Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan pemakan daging paling sedikit di dunia, hanya 10 kg per orang per tahun. Singapura itu yang masyarakat yang makan daging 110 kg per orang per tahun. Orang Eropa dan orang Timur Tengah 170 kg per orang per tahun, nggak ada 10%-nya, Pak. Kalau daging penyebab kolesterol, kalau daging penyebab hipertensi, kalau daging penyebab stroke dan jantung koroner, harusnya orang Indonesia masyarakatnya sehat-sehat karena jarang makan daging. Tapi kenyataannya jantung, stroke, hipertensi, diabetes, penyakit sejuta umat. Apa penyebab itu semua? Penyebab itu semua karena oksidasi, dan makanan yang menyebabkan oksidasi paling cepat, paling tinggi adalah tepung, terigu, UPF, ultra processed food. Siapa di antara Bapak Ibu yang dalam waktu 1 minggu tidak makan goreng-gorengan? 1 minggu tidak makan tepung, ada enggak? Roti, kue, mie, mendoan, bakwan, kerupuk. Ini kan tepung. Ada enggak? Di saat kita makan makanan seperti itu yang tidak ada nilai gizinya, karena itu bukan makanan sel, pada akhirnya menjadi sampah metabolik, oksidasi naik dan menyebabkan kerusakan di mana-mana. Dan Bapak Ibu tahu, kalau bicara masalah makanan, ada satu sistem yang menjadi gerbang utama masuknya penyakit. Sistem apa? Kalau bicara makanan, sistem pencernaan. Dr. Bernard Jensen, beliau adalah bapak kedokteran holistik dunia, mengatakan 80% penyakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke, dan lain-lain itu disebabkan karena pencernaan yang buruk, usus yang kotor. Tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya keturunan anak Adam. Jikalau kalau mengkonsumsinya cukup untuk menegakkan tulangnya, sepertiga buat makanan, sepertiga buat air, dan sepertiga buat udara. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, dan Ahmad. Hadis dari Nabi, bahwa Nabi sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu, sumber dari segala penyakit secara fisik adalah usus yang kotor. Pak, Bu, sudah pernah cuci usus? Belum. Bapak punya motor? Punya mobil? Punya. Disayang? Disayang. Sayang mana, motor sama tubuh kita? Motor. Tubuh dong. Buktinya apa? Motor disayang-sayang, kotor dicuci setiap 3 bulan atau 5.000 kilo, 10.000 kilo, ada jadwal ganti oli, tune up. Manusia, Bapak ada jadwal untuk cuci usus? Nah iya. Akhirnya saya harus menyampaikan lagi, ada satu hadis sahih yang berbunyi bahwa kelalaian manusia ada 2 nikmat di atasnya, nikmat kesehatan dan waktu luang. Ini ngomong Nabi loh. Nikmat kesehatan dan waktu luang itu adalah nikmat yang manusia sering lalai. Bahkan kita mengatakan mahal untuk sebuah kesehatan, betul? Ya. Tapi kalau untuk hobi, untuk ibu-ibu yang suka hobi belanja, ada pasien datang pakai mobil Alphard, tasnya tas LV. Ya, jamnya jam bermerek, perhiasannya banyak. Di saat kami menyampaikan ada satu teknologi yang bagus, ya, untuk pengobatan, untuk kesembuhan, beliau mengatakan mahal, harganya 1/10 dari tas LV-nya. Beliau mengatakan mahal. Oh kawin? Enggak lah, kalian sih nggak tahu ya. Nah seperti itu, artinya apa? Ya, jadi kesehatan pencernaan itu adalah gerbang utama. Dan saya melihat selama 20 tahun, 25 tahun menjadi dokter spesialis naturopati, hampir 80% mereka yang sakit degeneratif selalu bermasalah dengan ususnya. Oleh karena itu, ya kami dari Kampung Sehat Holistik, ya kita berupaya untuk mengedepankan pengobatan secara holistik dimulai dari 3 tahap pengobatan. Detox itu menjadi
Lalu tahapan kedua, empowering. Yang ketiga adalah regenerasi sel. Outputnya, goalsnya adalah terjadinya self healing. Sehingga dengan konsep tiga ini, insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan. Ya, beberapa tahun terakhir, ya alhamdulillah, puji syukur pada Allah, Dok Chai viral ya di sosial media. Ya entah kenapa saya juga nggak tahu. Ya itu berkah yang Allah berikan, tapi juga beban buat saya. Ya. Dulu waktu sering muncul di TV malah nggak viral Dok Chai. Dulu setiap hari saya muncul di TV. Saya punya acara dulu namanya Sejadah, Sehat Jadi Ibadah. Ada saya, ada Ustadz Solmed, ada Cing April setiap hari itu. SCTV jam 7 pagi. Ini belum viral. Tapi justru kenapa nggak tahu kenapa 2 tahun ini viral, semua video saya itu banyak di-share ulang ribuan kali, jutaan kali. Terakhir juga podcast sama Deddy Kobuzer ya makin viral lagi, ya sekali lagi itu berkah yang Allah berikan kepada saya. Dan karena itu banyak oknum di luar sana mengatasnamakan saya, memakai video saya, menjual produk-produk seolah-olah Dok Chai yang menjual. Jadi mereka ambil video saya lagi ngomong detox, mereka jual produk detox. Di saat saya lagi ngomong masalah cuci usus tadi, mereka jual produk suplemen cuci usus. Hati-hati Pak. Ya, Dok Chai menjual produk lewat kampung sehat holistik. Karena alasan itulah pasien-pasien saya, teman-teman, sahabat, keluarga, Dok, ayolah buat produk sendiri yang bisa dimanfaatkan masyarakat Indonesia tanpa harus ke klinik dokter. Produk tersebut bisa dibeli bebas. Atas dasar itulah saya membangun perusahaan lagi namanya Happy Grow. Mudah-mudahan doa itu, happy itu bahagia, growth itu bertumbuh. Jadi saya ingin teman-teman, Bapak Ibu yang menjadi member Happy Growth itu bertumbuh bersama dan bahagia. Karena sukses itu pasti bahagia. Orang bahagia itu sukses. Bahagia itu dalam Pak. Ya. Sukses itu indikatornya apa? Bahagia. Sudah tidak lain dan tidak itu bahagia sudah. Ya. Kalau sukses indikatornya uang, indikatornya materi, banyak di luar sana orang punya banyak uang, punya banyak materi, tapi mereka tidak bahagia, berarti tidak sukses. Ya kan? Nah mudah-mudahan bapak-bapak ibu sekalian yang menjadi orang yang berbahagia. Dan syarat bahagia apa? Jangan dibolak-balik Pak. Syarat sehat itu bahagia, sukses itu pasti bahagia. Syarat bahagia apa? Sehat. Jangan dibolak-balik. Syarat sehat itu bahagia. Syarat bahagia apa? Syarat bahagia punya banyak duit. Mau sih Bu? Bebas hutang. Bebas hutang. Syarat bahagia itu bersyukur. Bapak yang punya banyak hutang ya tetap bersyukur, masih dikasih hutang. Kalau banyak di luar sana banyak orang yang nggak bisa hutang, berarti kan Bapak masih dipercaya, masih bisa hutang, masih dipercaya. Kalau sudah nggak dipercaya, ya nggak akan bisa hutang, ya kan? Walaupun nggak punya duit, nggak punya materi, bersyukur, fisik kita masih utuh. Kalau sudah bersyukur, insya Allah bahagia. Nah makanya perusahaan yang saya buat namanya Happy Grow. Mudah-mudahan menjadi doa. Ya. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah ngobrol dengan beliau Pak Erik. Ya. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Bahwa perusahaan beliau MAB bekerjasama dengan Happy Grow. Dalam hal apa? Dalam hal edukasi pendidikan kesehatan buat para calon-calon tamu-tamu Allah. Karena ibadah umroh dan haji itu ibadah fisik, betul? Yang memerlukan stamina yang luar biasa. Tawaf aja itu 7 kali putaran berapa kilo kalau dihitung? Ya kalau dekat Ka'bah mah enteng, nah kalau yang di atas tuh jauh betul, iya kan? Belum sa'i, belum ibadah-ibadah lainnya. Ini membutuhkan fisik yang bagus. Oleh karena itu
Insya Allah nanti di saat manasik umroh ya secara akbar Dokce bisa mengisi seperti ini dan akan saya jelaskan bagaimana cara hidup sehat sebelum dan sesudah menjalankan ibadah umroh ya. Jadi kita kerjasama dalam bentuk apa? Satu adalah memberikan edukasi pendidikan kesehatan buat calon-calon jemaah umroh ya maupun jemaah haji. Yang kedua kita mendistribusikan produk yang tadi saya sudah ceritakan. Produk apa? Produk yang inline dengan pengobatan holistik. Apa itu produk cuci usus? Nah, ini kan banyak pertanyaan. Dok, ayo dok buat produk cuci usus. Kami sudah menyiapkan. Jadi para jemaah umroh itu mendapatkan free dari MAB ya untuk dua produk cuci usus. Kalau saran saya sih 1 produk cuci usus dan 1 produk propolis. Itu harganya sama. Jadi jangan dua-duanya cuci usus. Cukup 1 produk. Ini namanya Premium HG Fiber. Ini adalah suplemen untuk cuci usus, diminum selama 7 hari. Isinya ingredientnya sangat banyak, nanti bisa dipelajari. Ya, serum khas, ada salmon ovary peptide, ada berbagai jenis buah-buahan dan sayur-sayuran yang diekstrak yang bisa untuk membersihkan usus selama 7 hari. Ya minimal memang untuk program cuci usus itu 7 hari. Bagi mereka yang penyakit-penyakitnya lebih berat, ya itu cuci usus itu bisa sampai 28 hari. Jadi kita berikan 7 hari dulu ke jemaah sebelum keberangkatan. Saran saya 10 hari atau 14 hari sebelum keberangkatan sudah cuci usus. Karena kalau sudah ususnya bersih itu enteng, badannya seger, enteng, ya artinya tenaganya pun akan lebih maksimal. Nah, ini ya pastinya begitu nanti. Pada akhirnya di saat nanti ususnya bersih, darahnya bersih, pembuluh darahnya lancar, nutrisinya baik masuk ke dalam sel, selnya mendapatkan asupan nutrisi yang baik. Nanti pada akhirnya selnya bisa lebih sehat dan muda. 60 kayak 40 ya. Ya, harusnya begitu ya. Iya. Kemarin ada pasien saya, bapak-bapak umur 62 tahun, kelihatan kayak umur 40 tahun. Ternyata rahasianya istrinya umurnya 29. Jadi kalau mau awet muda, cari istri lagi yang muda. Ibu-ibunya udah cemberut. Oke, yang kedua, Premium HG Propolis. Kan propolis sudah banyak dong di luar sana. Ya, apa sih kelebihan propolis? Propolis punya fungsi yang sangat banyak. Kita tahu bahwa propolis sudah dipakai ribuan tahun yang lalu. Ya bahkan kononnya raja-raja Mesir pun memakai propolis untuk kesehatannya. Apa fungsi propolis? Propolis juga selain mengandung antioksidan tinggi, tapi mengandung antibiotik alami dan anti-inflamasi. Jadi kalau bapak ibu yang sering pegel-pegel, kesemutan, jadi sendi, selain memang ada penyumbatan di pembuluh darah, juga sudah terjadi peradangan. Nah ini propolis sebagai anti-inflamasi kuat, ya, anti peradangan yang kuat. Nah apa beda propolis kita dengan propolis yang ada di pasaran? Kemasannya beda. Kalau yang ada di pasar bentuknya cair, kalau di kita bentuknya serbuk. Apa kelebihan dari serbuk? Propolis cair itu memakai pelarut propilen glikol. Pelarutnya namanya propilen glikol. Dan tahu propilen glikol itu apa? Senyawa dari alkohol. Haram? Yes. Tapi memang di MUI ada aturan katanya diperbolehkan. Ya. Propilen glikol itu senyawa alkohol, turunan senyawa alkohol, itu bisa googling. Harus pakai itu karena untuk melarutkan propolis ya itu harus pakai itu. Dan 90% propolis yang di pasaran memakai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, propilen glikol ternyata mudah tercemar oleh zat etilen glikol dan dietilen glikol yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Contohnya kemarin sirup paracetamol
memakai pelarut propilen glikol ternyata banyak tercemar oleh diethylene glikol dan ethylene glikol sehingga menyebabkan kerusakan ginjal. Oleh karena itu, propolis yang cair sudah mulai dilarang oleh Badan POM. Terakhir di tahun 2025, nomor batch-nya itu tidak akan diperpanjang lagi. Bisa dapat info dari Badan POM. Jadi kalau masih ada produk-produk propolis dalam bentuk cair, berakhir di akhir tahun 2025 sudah tidak akan dikeluarkan lagi nomor Badan POM. Oleh karena itu kami dari perusahaan HG membuat satu terobosan baru, propolis dalam bentuk fiber pertama di Indonesia. Nah itu bedanya. Dan yang ketiga, kelebihan ketiga, propolis ini dia bukan hanya propolis tapi juga mengandung ekstrak dari bee pollen dan royal jelly yang kita tahu juga punya banyak manfaat. Nah ini dipakai nanti di saat di tanah suci. Jadi kalau itu dipakai sebelum berangkat, ini nanti diminum di tanah suci. Supaya apa? Supaya badannya terjaga dari virus bakteri. Bagi yang pegel-pegel juga nanti akan dibantu dengan manfaat dari propolis itu. Nah nanti karena kita sudah bekerja sama dengan MAB, nanti MAB akan memberikan fasilitas kepada para jemaah mendapatkan dua produk tersebut secara gratis. Ya, kalau memang ingin beli lagi boleh nggak? Ya boleh tentunya dengan harga member ya, nanti dengan harga member. Nah, ketiga kita punya produk yang bagus juga, yang ini juga inline selaras dengan konsep pengobatan holistik. Ini koyo, tapi koyo yang bisa dipakai 200 kali. Isinya satu koyo, bentuknya bukan seperti koyo biasa, bentuknya itu ada nggak yang sudah kebuka? Ada nggak coba? Ini tolong dibuka. Jadi koyonya itu bentuknya seperti gel, ya jadi bahannya itu. Dan kelebihan dari koyo ini bukan hanya untuk memanaskan. Kalau kebanyakan koyo itu hanya sekedar untuk memanaskan, betul? Tapi koyo ini ditanamkan chip gelombang tera. Ini ada teknologi terbaru. Kalau selama ini kita tahu bahwa alat-alat terapi yang beredar di masyarakat itu memakai teknologi far infrared dan ion shield. Semua terapi, ada dokter laser, ada terapi yang bentuknya tempat tidur, ada terapi macam-macam. Itu kebanyakan memakai teknologi lama, far infrared dan ion shield. Gelombang tera itu baru ditemukan 10 tahun yang lalu, baru dipublish ke dunia kedokteran itu baru 3 tahun. Kami di Indonesia, perusahaan kami satu-satunya perusahaan yang mendapatkan lisensi untuk koyo dengan teknologi tera. Jadi di dalam koyo ini sudah dimasukkan teknologi tera. Fungsinya apa tera? Membersihkan darah, membuka sumbatan, anti peradangan, dan regenerasi sel. Jadi teman-teman yang suka kesemutan kakinya, pinggangnya sakit, lehernya kencang, tinggal ditempel ini aja. Dan ini bisa dipakai 200 kali. Dan ini bisa ditawarkan ke jemaah. Ini tidak include ya, tidak include di dalam free dari perusahaan MAB, tapi bisa ditawarkan ke jemaah untuk mendapatkan ini. Dan harganya sangat murah. Ya, harganya hanya 1.250.000, bisa dipakai sebanyak 200 kali. 3 bulan. Ya, sekali lagi, kalau dibandingkan dengan koyo-koyo yang biasa, sekali pemakaian ini kalau dirupiahkan hanya Rp6.000. Itu kalau teman-teman haji, umroh itu kan selalu keluhannya apa sih? Pegel, pinggang sakit, kesemutan, sudah tempel ini aja. Seperti itu. Nah, jadi nanti ibaratnya beribadah tapi juga bisa mendapatkan uang. Jadi teman-teman yang jadi agen ini bisa juga menjadi duta kesehatan dari perusahaan kami. Ya, salah satunya bisa mendistribusikan produk tersebut, produk ini. Dan yang terakhir, perusahaan HG ini masih baru, Pak. Jadi baru launching itu 2-3 hari yang lalu, ya, baru saja. Jadi berarti masih sangat
kecil. Kantor kita ada di Tamrin, di Ruko Tamrin Square, ya di pusat kota Jakarta. Kita juga sudah punya cabang di Kota Depok, ya di tempatnya di Ruko Pasar Segar Depok. Jadi teman-teman kalau ingin lihat kantor kita ada di Depok yang dekat, tapi kalau yang pusatnya di Tamrin. Nah, kegiatan kita setiap hari Kamis dan hari Minggu. Hari Kamis dan Minggu. Nah, ini ada tumbler. Saya yakin Bapak Ibu kemana-mana bawa tumbler seperti ini, ya, untuk minum, ya. Tapi ya tumbler ini, botol ini hanya sekedar botol, hanya sebagai tempat penampung air. Tapi ada tidak tumbler yang bisa untuk kesehatan? Ada. Ini tidak kita produksi sendiri, ini impor dari luar dan sudah FDA recommend, jadi sudah FDA. Jadi tumbler ini ya menghasilkan air hidrogen dan alkali. Jadi kita tahu bahwa banyak di luar sana air yang layak minum, tapi jarang sekali, sedikit sekali air yang baik untuk kesehatan. Ya, jadi air layak minum banyak, tapi air yang untuk kesehatan jarang. Ya, bahkan dengan berbagai macam merek air mineral dari mulai A, B, C, D, itu kebanyakan air zero, air yang tidak ada mineralnya, air yang hanya sekedar untuk diminum. Yang pada akhirnya muncul masalah kesehatan. Makanya tadi kalau kita mau sehat, ya banyak minum air zam-zam. Saya tidak mengatakan bahwa air ini setara dengan air zam-zam, pasti tidak. Tapi setelah Bapak Ibu memasukkan air yang biasa diminum ke dalam tumbler ini, ya tentunya air ini akan banyak mengandung mineral, terutama zinc. Zinc kita tahu untuk daya tahan tubuh, ya. Lalu juga mengandung antioksidan anorganik dan molekulnya berubah menjadi molekul hidrogen. Yang Bapak Ibu bisa googling apa sih fungsi dari air hidrogen, itu banyak sekali manfaatnya. Prinsipnya air hidrogen itu membantu proses detoksifikasi. Nah, ini bisa Bapak Ibu dapatkan di perusahaan kami di Happy Growth dengan harga member. Jadi itu dari saya, cukup sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini